Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Fitria, NIM 12406183038, mahasiswi dari jurusan Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Di sini saya akan memaparkan mengenai hasil praktik pengalaman lapangan atau PPL pada gelombang 1 tahun 2021 ini merupakan PPL secara virtual yang dilaksanakan di daerahnya masing-masing dikarenakan terjadi adanya pandemi COVID-19 dan saya mengambil tempat lembaga PPL pada UD Barokah, Jenang Tradisional Barokah. UD Barokah atau Jenang Tradisional Barokah berada di Dusun Ngipik, RT 2 RW 2, Desa Mbono, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Jenang Tradisional Barokah mulai berdiri pada tahun 1993 yang didirikan oleh Ibu Siti Wasitoh dan Bapak Slamet Riyadi. Awal mulanya Ibu Siti Wasitoh sebelum mempunyai usaha dagang yang besar pada saat ini, beliau hanya berdagang menjajankan jenang milik orang tuanya di Pasar Tamanan sampai ke Pasar Ngunut. Kemudian semakin hari semakin menambah pesanan, sampai bapak dari Ibu Siti Wasitoh yang bernama Bapak Lasimun kewalahan untuk melayani pesanan. Dan pada akhirnya Bapak Lasimun menyuruh Ibu Siti Wasitoh untuk memproduksi sendiri di rumahnya. Setelah itu Ibu Siti Wasitoh merintis usahanya, mulai dari memasarkan jajanan ke pasaran dengan penuh perjuangan, menjaga kualitas tentunya supaya rasa jenang tradisional tetap enak, dan memperkenalkan ke media sosial. Jenang Tradisional Barokah tidak hanya memproduksi jenang beras saja, melainkan banyak pilihan, yaitu jenang ketan, jenang campur, madu mongso, wajik, dan jadah. Selain itu, banyak dari pelaku UMKM yang menjual jajanan atau makanan khas Tulungagung yang dijual di toko UD Barokah, seperti jenang dodol, kue kacang, wajik kletik, keripik tempe, alen-alen, dan berbagai macam varian kopi dan jahe. Pandemi COVID-19 telah menyebabkan banyak dampak terhadap perekonomian di dunia. Salah satu yang terkena dampak akibat pandemi ini yaitu di negara Indonesia. Di Indonesia, peningkatan kasus orang terkena COVID-19 sangat melesat dalam waktu yang sangat cepat. Maka dari itu, pemerintah Indonesia melakukan berbagai macam cara supaya bisa memutuskan mata rantai penularan COVID-19 ini dengan cara dilakukannya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. PSBB ini mengharuskan semua perusahaan, perkantoran, sektor pendidikan, sektor layanan publik, tempat pariwisata, seluruh tempat beribadah, pusat perbelanjaan, dan seluruh di bidang industri harus berhenti dalam menjalani kegiatannya sehari-hari. Dan pemerintah juga menganjurkan untuk masyarakat Indonesia supaya melakukan kegiatan hanya di rumah saja, atau dengan menganjurkan perilaku social distancing dan perilaku physical distancing.
Hal ini bisa saja kasus penularan COVID-19 tentu akan reda. Akan tetapi juga akan menyebabkan dampak terhadap masyarakat Indonesia, khususnya bagi seseorang yang memiliki usaha dagang akan terkena dampaknya. Salah satu kasus yang terkena dampak akibat pandemi COVID-19 ini yaitu pada UD Barokah. Pemilik UD Barokah merasakan dampak terhadap pandemi ini. Menurunnya produksi setiap harinya diakibatkan oleh minimnya pembeli. Minat pembeli berkurang karena pandemi COVID-19 ini yang mengharuskan tidak diperbolehkan ada hajatan pernikahan atau acara-acara besar yang membuat adanya kerumunan orang. Berbeda dengan dulu sebelum adanya pandemi COVID-19, UD Barokah selalu banjir akan pesanan. Perbandingan produksi juga dirasakan oleh UD Barokah, yakni dulu sebelum adanya pandemi COVID-19. UD Barokah bisa memproduksi jenang tradisional ini sebanyak 5-10 kawah dalam sehari. Sebagian besar pesanan untuk acara hajatan pernikahan seperti seserahan manten dan lamaran, atau untuk oleh-oleh jajanan khas Tulungagung. Namun untuk saat ini, karena adanya pandemi COVID-19, produksi jenang tradisional menurun menjadi 2-3 kawah saja dalam sehari. Meskipun begitu, UD Barokah tetap memproduksi seharinya, dan pemilik UD Barokah tetap sabar melayani sedikit demi sedikit konsumen yang datang ke toko. Menurunnya pada laporan keuangan juga dirasakan pemilik UD Barokah, yaitu sebelum adanya pandemi COVID-19. Dalam sehari pembeli yang datang di toko bisa mencapai sekitar 40-74 konsumen dengan pemasukan pada laporan keuangan sekitar 5 juta sampai 9 juta dalam sehari. Namun pemasukan menurun akibat pandemi COVID-19. Minat konsumen sangat sedikit, yakni hanya 9-12 konsumen saja dalam sehari dengan pemasukan pada laporan keuangan sekitar 1,7 juta sampai 2 juta saja dalam sehari. Hal ini tentunya akan mempengaruhi pada kondisi laporan keuangannya. Akan tetapi pemilik UD Barokah tetap bertahan dengan berbagai cara supaya usahanya tetap berdiri kokoh di saat adanya pandemi COVID-19 yang melemahkan seluruh perekonomian di Indonesia saat ini. Pemilik UD Barokah juga mempunyai strategi untuk mempertahankan usahanya, yaitu sebagai berikut. Perbedaan laporan keuangan mengenai penjualan pada UD Barokah sebelum adanya pandemi COVID-19 dan di saat adanya pandemi COVID-19 yang sangat turun. Tentunya hal ini membuat pemilik UD Barokah untuk berhati-hati dalam menjalankan usahanya di saat pandemi sekarang ini. Pemilik juga mengatur ulang mengenai pengaturan keuangan atau manajemen keuangannya supaya bisa tetap bertahan, dan beberapa cara untuk bisa bertahan di masa pandemi antara lain yaitu sebagai berikut. 1. Bersabar, ulet, dan tetap semangat menjalani usahanya. Yang kedua, dalam pengeluarannya harus berhati-hati untuk membelanjakan sesuatu dengan hemat atau berbelanja untuk bahan produksi hanya yang dibutuhkan saja, tidak melebihkan yang nantinya bisa tidak terpakai dengan sia-sia. Dengan mengatur pembelian bahan baku sebaik mungkin. Yang ketiga, tetap memperhatikan kualitas bahan baku produksi dengan tidak mencampurkan bahan baku, bahan pengawet makanan yang nantinya bisa merusak cipta rasa dari suatu jenang tradisional di UD Barokah, supaya konsumen merasakan puas dan akan menjadi langganan. Yang keempat, tetap memberikan support kepada karyawan atau menjadikan karyawan itu sebagai keluarga yang tidak membedakan antara bos dan karyawan, supaya karyawan menjalani kegiatan sehari-hari dengan rasa senang dan tetap semangat. Yang kelima, mengikuti acara seminar UMKM yang nantinya bisa bersosialisasi, saling sharing, dan bisa bekerja sama antar pelaku wirausaha lainnya,
seperti dengan saling menitipkan produk usahanya. Begitulah presentasi dari hasil akhir praktik pengalaman lapangan saya. Terima kasih sudah menonton. Jika ada salah kata dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.